Ya baik, kita lanjut materi pemrograman atau algoritma dan pemrograman kita pada kesempatan kali ini di tahun baru. Ya, kita akan mulai dengan lanjutan topik yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang looping. Sekarang sesuai dengan ini kita akan membahas tentang prosedur. Oke. Nah, untuk membuat prosedur, pertama kita akan menggunakan dulu logarithm. Nah, kita akan mendesain algoritmanya. Setelah itu kita akan membuat programnya menggunakan kode blok dengan bahasa pemrograman C++. Oke, di logarithm, nah kalau kita pertama menjalankan seperti ini, nah kita belum punya desain. Oke, kita untuk membuat prosedur kita tambahkan pertama prosedur atau fungsinya. Nanti kita akan bedakan fungsi dengan prosedur. Oke, caranya yang pertama di bagian ini, ya tanda panah ini, kita klik, kemudian di menu yang muncul, pilih Add Function. Oke, kita pilih. Nah, perbedaan nanti antara prosedur dengan fungsi itu dari sisi return type-nya. Nah, kalau return type-nya itu non, berarti dia nanti akan menjadi prosedur. Oke, misalnya kita buat prosedur cetak. Oke, nah parameternya kita tinggalkan dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita buat satu prosedur cetak, kemudian di oke. Nah, perhatikan di sini kita sudah ada di bagian program cetak. Jadi di sini itu seolah-olah kita membuat program itu dengan memecahnya menjadi beberapa modul-modul program atau beberapa kode-kode terpisah. Nah, ada kode main, ada kode cetak. Oke, di kode cetak ini kita akan hanya menampilkan satu output yang sederhana. Kita klik dan tambahkan output. Nah, outputnya kita hanya akan menampilkan output selamat tahun baru. Ya, atau selamat datang aja lah, sederhana. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita oke. Berarti nanti di sini ketika ini dijalankan, maka outputnya akan menampilkan selamat datang. Oke, selanjutnya kita ke bagian main program. Nah, jadi ceritanya bagian main ini itu nanti akan memanggil cetak. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih. Nah, untuk memanggil kode di luar dari blok kode ini, kita bisa menggunakan tanda ini, call. Oke, nanti di tanda call ini kita klik 2 kali, kemudian kita tinggal mengetik cetak. Ya. Berarti yang dipanggil adalah prosedur yang tadi. Jadi, oke. Nah, oke, selanjutnya coba kita run. Oke, kita jalankan. Pastikan bagian ini. Nah, ini outputnya, kemudian selamat datang. Berarti prosedur ini berhasil dijalankan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagian kode yang sebelumnya kalau di topik-topik awal itu kita pelajari outputnya di satu blok program. Nah, kalau yang kali ini kita outputnya itu dipisah di dalam blok program yang berbeda, yaitu di prosedur cetak. Oke, coba kita membuatnya dalam bahasa pemrograman. Oke, kita coba sini. IO string, kemudian namespace. Oke. Nah, langkah pertama ketika kita ingin membuat prosedur atau kode blok yang terpisah, maka nama prosedurnya harus kita deklarasikan. Oke, karena dia prosedur, tandanya kita menggunakan kata kunci void.
void ini kata kunci artinya prosedur itu tidak mengembalikan ini. Oke, ini cetak. Nah, ini baru bagian deklarasi. Selanjutnya kita buat mainnya, .mainnya. Oke, di main ini nanti itu akan memanggil cetak. Oke, selanjutnya barulah kita mengimplementasikan prosedur cetak. Void cetak. Oke, nah di sini kita menampilkan output. Oke, datang. Oke, seperti itu. Jadi ada dua blok kode. Oke. Nah, kalau sebelumnya seperti contoh misalnya program looping yang sudah kita contohkan itu hanya ada satu blok ini, ya. Mulai dari ini kemudian berakhir. Nah, kalau di sini kita dapatkan terpisah. Oke, kalau misalnya kita run, ambil run. Nah, ini errornya karena di sini tanda titik koma, ya. Oke, jalan lagi. Nah, oke, sudah berhasil menampilkan output selamat datang. Jadi blok ini, prosedur ini dipanggil dengan cetak. Oke, nah selanjutnya coba kita membuatnya dengan dua prosedur. Kita buat dengan dua prosedur. Oke, kita ke sini dulu. Oke, nah ini ada cetak. Kemudian ini kita buat lagi satu prosedur. Jadi bedanya prosedur dan fungsi nanti di return type-nya, ya. Oke, kita misalkan fungsi sapa. Ya, sapa berarti harus ada nama. Oke, nah sekarang oke. Nah, ini sudah ada ini. Nah, sekarang kita implementasikan outputnya juga sederhana. Kita tinggal menampilkan saja kata hai, apa kabar kawan. Gambar. Oke. Ini kita sudah punya dua prosedur. Oke, selanjutnya di sini kita akan memanggil ya dua prosedur itu dengan kondisi. Pertama kita deklarasikan dulu variabel, kita beri nama misalkan input i integer. Oke, selanjutnya di sini kemudian kita buat statement in, ya kita output dulu, ya masukkan input i. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita tampilkan ini, kita hapus dulu. Nah, ini selanjutnya kita pilih input. Nah, inputnya adalah variabel i yang sudah kita deklarasikan di sini. Oke, selanjutnya kita buat satu seleksi. Jika yang diinput itu i sama dengan 1, nah maka yang ditampilkan itu adalah yang ditampilkan adalah sapa, ya. Kalau 1 berarti yang ditampilkan adalah sapa. Tinggal kita tulis sapa. Selain 1 yang ditampilkan adalah cetak. Tinggal kita panggil cetak. Oke, coba kita run. Oke, masukkan i. Sekarang i-nya kita pilih 1. Yang dipanggil adalah sapa. Oke, jadi apa kabar programmer? Berarti blok program yang dipanggil di sini, nah, tidak bisa diklik.
Nah, ini ya, sapa ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya, nah ini. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, kita run lagi. Nah, sekarang kita menginputnya bukan satu, selain satu misalnya 4. Berarti harusnya yang dipanggil adalah cetak. Oke, berarti yang dipanggil adalah cetak. Oke, berarti program ini sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, sekarang berarti kita sudah berhasil menggunakan dua prosedur di sini. Yaitu prosedur pertama menggunakan prosedur cetak, kemudian yang kedua prosedur sapa. Dan itu dipanggil berdasarkan logika seleksi dari data input, yaitu variabel i di blok program utama. Oke, selanjutnya bagaimana mengimplementasikan ini dalam bahasa pemrograman. Oke, nah kita sudah punya cetak. Nah, selanjutnya kita deklarasikan sapa. Oke. Void sapa. Ini Oke, ini sudah diimplementasikan. Ya, silakan review kembali di materi sebelumnya kalau belum lancar di sini. Oke, selanjutnya kita tingkatkan. Oke, masukkannya seperti misalnya jika kita input 1, harusnya dipanggil adalah sapa. Oke, sapa ya. Selanjutnya kalau kita inputnya selain 1, misalnya 8, maka yang input selamat datang. Oke, demikian implementasi dari prosedur. Mudah-mudahan bisa ditangkap perbedaan pemrograman tadi dengan satu blok dan dengan menggunakan prosedur. Intinya bahwa dengan penggunaan prosedur, bagian-bagian kode program itu bisa kita petakan, bisa kita bentuk dalam bentuk struktur program yang dia mengelompokkan kode-kode yang memiliki mungkin fungsi yang sejenis ya. Ya, misalkan program kalau yang relatif sudah kompleks, kalau ditulis dalam satu blok seperti ini itu bisa jadi menjadi rumit. Nah, maka tekniknya supaya lebih mudah diorganisasi, maka fungsi-fungsi program tadi itu dikelompokkan dulu menjadi dalam satu kode-kode berdasarkan fungsinya. Misalkan fungsi untuk menampilkan sapa, fungsi untuk menampilkan selamat datang itu dipisah dalam satu dalam prosedur yang berbeda. Nanti di organisasi di program utamanya atau fungsi mainnya. Oke, demikian nanti selanjutnya kita akan lanjut ke bagian fungsi.